Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat amma ba'du. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Bila di kesempatan kali ini kita bersua kembali menghembuskan nafas ditakdir oleh Allah untuk menghadiri majelis zikir, majelis ilmu yang menjadi batu loncatan kita menuju ridha Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW, diakui sebagai umatnya dunia sampai akhirat, dimasukkan surga bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelumnya kita awali pertemuan kita ini dengan pembacaan Ummul Quran dengan selaksa damba. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan, apa yang kita simak bersama menjadi ilmu yang manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Tehat binyati liridha ila ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammad SAW jami'a li kulli nasabah qarabah wa tabinatan majmain jami'a bayhuan minal anbiya wal musalin jami'il malaikatil muqarrabin jami'il matil arbatil mujtahidin wal qura'ul fanfasun wal ulama'il amilin wa syuhada wa salihin wa sadun sudun kalikritin jami'il fuqaha wal mahadin jami'ul awliya wal najmain wa khususu sampai Abdul Wahab Asy'arani kalau kena sujan malam mahali sama kami masyaihina kami awliyatis jami walidaina, nama kedua orang tua kita, jami abaina wa umatina masyaihina wa zwajina wa dhurriyyatina wa waladina wa talamidina wa ra'yatina istiqaina karabatina wa ihwan bidina wa ahlina wa adamina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina kanu min masyarikil ardi ila magharibiha al ahya'i minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'afi ma'fu anhum sya'uli lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kajian malam ini kita membaca kitab Al-Minahus Saniyah atau kitab Wasiatul Mustafa li Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wasiatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada sepupunya, kepada menantunya, kepada adik misanannya yang bernama Ali bin Abi Thalib. Wajah. Pasnya kita baca di halaman 19, halaman 19 di atas faslun fi fununin syatta. Di atas faslun fi fununin syatta itu ada kata-kata ya Ali yuhe Ali idza lakita nalikane ketemu sira ketemu man ing wong tahzaru kang wedi sira hu ing eman fakul moko doa sira ing doa Allahumma do Allah ini satune ingsun
adra'u iku nyuwun nolak sapa ingsun bika kelan panjenengan Allah fi nahrihi ing dalem gulune man wa astakfi lan amrih kecukupan sapa ingsun ka ing panjenengan wadha bau ing murang-muringi man wa a'udzu lan nyuwun pangreksa sapa ingsun bika kelan panjenengan min syarrihi saking oloe man. Doa ini diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali, idza lakita man tahzaru, kalau kamu sudah ketemu dengan orang yang kamu takuti. Tadi kita bahas cerita masalah ada orang yang dirampok ya. Ketika kamu ketemu orang yang kamu takuti, entah itu musuhmu, entah itu orang yang mau menyakitimu, entah itu orang yang mau membegal, ngerampok, mau menganiaya kamu, maka berdoalah. Doanya supaya Allah cukupkan kita dari perbuatan jahatnya orang itu. Doanya ini sampai hafalkan, kalau tidak bisa bahasa Arabnya sampai doa pakai terjemahannya. Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi wa astaghfika wa dhabahu wa a'udzu bika min syarrihi. Allahumma inni adra'u bika, ya Allah sesungguhnya aku minta agar dirimu menolak fi nahrihi, di dalam lehernya orang yang mau mendolimi saya itu, wa astaghfika, dan aku minta kecukupan kepadamu, wadhabahu, dari murkanya orang yang mau mendolimiku, dari kejahatan orang yang mau mendolimiku, dari amarah, dari emosional orang-orang yang mau menyakitiku. Wa a'udzubika min syarrihi, dan aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari kejelekannya. Ini doa semisal sampean mau dirampok orang, ketemu rampok, sudah ketemu, doanya ini biar oleh Allah ditolakkan, biar oleh Allah dibantukan. Entah itu ketika orang yang begal tiba-tiba pingsan atau ketakutan melihat wajah kita, padahal kita diajak berantem mungkin kalah. Tapi yang punya hati, semua hatinya makhluk kan Allah. Yang membuat hati itu berani, hati itu takut ya Allah semua. Ini doanya. Tadi kita bahas cerita ada orang yang dibegal, sekarang ternyata doanya pas. Allahumma inni adra'u bika, Allahumma inni adra'u bika min nahrihi, ya Allah aku minta penolakan kepadamu di dalam lehernya orang yang mau mendolimiku. Wa astaghfika ghadabahu, dan aku minta kecukupan kepadamu dari murkanya orang yang mendolimiku itu. Wa a'udzubika min syarrihi, dan aku minta perlindungan kepadamu, minta penjagaan kepadamu dari kejelekannya. Tadi permintaan pertama, doa agar Allah menolakkan, Allah membela kita, Allah mengurung kita, Allah memagari kita, Allah menyelamatkan kita. Itu doa pertama, minta diselamatkan dan minta dicukupkan dari amarahnya. Yang asalnya musuh kita itu atau orang yang mau ngajak berantem kita itu marah, tiba-tiba hatinya tidak jadi marah, hatinya langsung kaku. Kalau Allah yang menolakkan, langsung badannya kaku kayak batu. Atau istilah dulu orang kalau dibegal ilmu bolos sewu, teriak langsung orangnya kelengar semua, pingsan semua. Minta perlindungan dari kejelekan. Yang pertama minta ditolakkan oleh Allah, minta dicukupkan dari amarahnya, dan minta dilindungi dari kejelekannya. Jadi 3 doa ini perlu kita minta kepada Allah di saat kita berjumpa dengan orang yang kita takuti. Entah itu takut karena memusuhi kita, mau mendolimi kita, dan lain sebagainya. Itu inti dari doa ini. Kalau tidak hafal bahasa Arabnya, minta ditolakkan, minta dicukupkan dari amarahnya, dan minta dilindungi dari kejahatannya. Insya Allah yang membentengi. Oleh karena itu dulu ada sababun nuzul, faktor penyebab turunnya 2 ayat di Yasin. Ada ayat
inna ja'alna fi a'naqim aghlalan fa hiya ilal adqani fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim sattan wa min khalfihim sattan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Sesungguhnya aku menjadikan belenggu di lehernya orang-orang kafir yang mau mendolimi Nabi Muhammad, dan aku jadikan tutup-tutup yang mencegah dari pandangan mereka melihat Muhammad. Fahum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat Nabi Muhammad. Dulu Nabi pada saat beliau menjalankan sholat fardu di era awal Islam, orang Islamnya masih belasan orang, masih belum puluhan, masih belasan orang yang masuk Islam, menganut ajaran Islam. Nabi itu sering diganggu-ganggu oleh orang kafir, terutama ketika sholat, terutama ketika sujud. Tiba-tiba di tempat sholatnya banyak kotoran unta, ada yang ketika sujud punggungnya dipukul, kepalanya diantem ya. Suatu saat Nabi sendiri mengalami apa yang dialami oleh para sahabatnya. Di saat Nabi Muhammad SAW sujud ya, komplotan Abu Jahal, komplotan Mughirah bin Syu'bah, dan komplotan Abu Sufyan bin Harb mau mengganggu Nabi, mau mengganggu Nabi di saat sholat. Yang pertama, orang pertama itu Abu Jahal, atau yang terkenal dengan sebutan Amr bin Hisham. Pada saat Nabi Muhammad SAW sujud di waktu sholat, Abu Jahal membawa batu besar ini mau diantemkan ke kepalanya Kanjeng Nabi pada saat Nabi Muhammad SAW sujud. Pada saat batu oleh Abu Jahal ini mau dipukulkan ke kepala Kanjeng Nabi, tiba-tiba batu ini membalik sendiri ke arah belakangnya Abu Jahal, dan kedua sikutnya Abu Jahal ini tiba-tiba merapat dan mencekik lehernya Abu Jahal sendiri. Gak jadi, tiba-tiba terasanya berat sampai ke belakang ini. Inna ja'alna fi a'naqim aghlalan, aku jadikan fi a'naqim, di dalam lehernya orang kafir, aghlalan, belenggu yang mengikat, belenggu yang menjerat. Fa iya ilal adqani fa muqmahun, yang nempel kepada dagu, fa muqmahun, sampai dia tidak bisa menundukkan sampai dia tidak bisa mengangkat kepala dari saking beratnya batu itu. Tadi mau dihantamkan, tiba-tiba melek sendiri. Terus Abu Jahal pulang. Ketika hatinya tidak jadi mau mendolimi Nabi, tiba-tiba lepas sendiri batunya, pergi menemui rekan-rekannya. Di situ ada Mughirah bin Syu'bah, ada Walid, ada Abu Sufyan bin Harb, dan lain sebagainya. Ada orang munafik juga. Kenapa kamu kok balik, wahai Amr bin Hisham, wahai Abu Jahal? Dia cerita kepada teman-temannya, saya tadi mau mukul kepala Muhammad dengan batu pada saat Muhammad sujud. Tiba-tiba batu itu balik seolah-olah nyerang saya sendiri, sampai saya kecekik lehernya oleh kedua daguku, kedua sikutku. Begitu ya, masa sih ya? Akhirnya ya teman yang satunya penasaran, nyoba lagi. Orang kedua itu Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ini bawa batu lagi. Pada saat berada di hadapan Kanjeng Nabi, nunggu ketika Kanjeng Nabi sujud. Pada saat Nabi sujud, Kanjeng Nabi mau sujud, Mughirah bin Syu'bah melihat Nabi sedang sholat, ditunggu pada saat sujud, mau dihantam pakai batu juga. Ternyata matanya dibikin buta oleh Allah sehingga dia tidak bisa melihat mana Nabi, diam di mana Nabi, sholat di mana Rasulullah Muhammad SAW. Mughirah bin Syu'bah tidak kelihatan. Makanya ada ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Aku jadikan saddan, penutup-penutup yang ada di depan mereka, ada di belakang mereka, yang menaungi mereka, fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat Nabi ada di mana.
itu faktor penyebab turunnya 2 ayat ini gara-gara Nabi mau didolimi oleh orang kafir. Sampai insya Allah apal semua 2 ayat ini. Disampaikan kalau khawatir jalan kemana saja khawatir takut didolimi orang, atau baca 2 ayat ini. Insya Allah orang yang mau mendolimi kita apes sendiri. Insya Allah orang yang mau berbuat jahat kepada kita tidak bisa melihat keberadaan kita ada di mana. Ilmu halimun, dikasih ilmu halimun ada di surat Yasin. Baca 2 ayat itu sampai mau ketemu polisi dia baca itu, minta kepada Allah, minta dilindungi dari perbuatan zalimnya, jahatnya orang-orang yang mau menzalimi kita. Inna ja'alna fi anakim awlalan baya ilal azqani fahum mukmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum wa hum la yubsirun. Pulang Mughirah bin Syu'bah balik ke rekan-rekannya. Ya ternyata ya apa yang diomongkan Abu Jahal ternyata beneran saya alami, tapi kejadian yang saya alami beda dengan Abu Jahal. Gimana kalau ente? Kalau saya mata saya tiba-tiba buta ketika hati saya berniat mengurungkan niatan jahat saya, matanya bisa lihat lagi. Mau mencoba melempari dia batu, buta lagi. Mengurungkan niatan, bisa melek lagi, bisa kelihatan lagi. Oh gitu ya. Yang satunya penasaran. Orang yang ketiga pingin nyoba, Abu Sufyan bin Harb nyoba. Sampai di hadapan Kanjeng Nabi, ini kedua tumit kakinya, ngerti tumit namanya? Tumit itu tungkak, kedua tumit kakinya lengket kayak dilem. Aku bawa batu sambil lompat-lompat kayak pocong, kayak vampir. Kerepotan. Tapi lompat-lompat tidak bisa dipakai jalan biasa, malah kedua tumitnya lengket. Akhirnya pulang balik tidak jadi juga. Muhammad betul-betul ahli sihir. Ternyata lagi. Tapi Nabi ditolim kayak gitu, habis sholat Nabi doa kepada Allah, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah hidayah kaumku karena mereka tidak tahu. Kasihani mereka ya Allah, sadarkan hatinya, bikin hatinya tobat, dapat hidayah, dapat taufik biar masuk Islam. Kalau memang kau tidak menghendaki bapaknya masuk Islam, kehendakilah anaknya besok. Kalau anaknya tidak masuk Islam, takdirkanlah cucunya besok masuk Islam. Nabi tidak putus asa. Abu Jahal tidak masuk Islam, tapi anaknya Ikrimah bin Abu Jahal jadi pejuang Islam. Mughirah bin Syu'bah tidak masuk Islam, tapi anaknya Khalid bin Walid, Mughirah bin Syu'bah. Khalid bin Walid, Walid bin Mughirah, Mughirah bin Syu'bah. Walid bin Mughirah nak masuk Islam, tapi anaknya masuk Islam yang bernama Khalid bin Walid. Jadi pahlawan Islam, jadi pejuang Islam. Khalid bin Walid pada saat perang Uhud, malah dia yang melempari Kanjeng Nabi batu sampai giginya Kanjeng Nabi pecah, pelipisnya pecah. Tapi setelah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, dia tobat, dia ditakdir masuk Islam malah. Nabi tidak pernah putus asa. Bapaknya tidak mau saya ajak, baik, barangkali besok anaknya yang mau ya Allah. Abu Sufyan bin Harb ditakdir masuk Islam oleh Allah bersama keluarganya, termasuk yang kemarin kita ceritakan Ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam terlebih dahulu. Abu Sufyan bin Harb masuk Islam bersama anak-anaknya dan istri-istrinya. Di antaranya ya Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Muawiyah. Nabi tidak pernah putus asa. Bal artajil ukubana, bahkan yang saya harapkan adalah generasi-generasi berikutnya. Makanya dulu pada saat Nabi ditolimi orang-orang Taif, dilempari batu, Malaikat Jibril datang ingin meratakan gunung Uhud biar menimbuni orang Taif, tapi Nabi tidak mau, malah mendoakan baik, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sampai sahabat Zaid bin Sabit itu luka karena menghadang batu yang mengena Rasulullah SAW. Nabi mendoakan, jangan
Jibril, jangan ditimbuni gunung mereka, kasihan. Bal artajil ukbana, yang aku harap adalah manusia yang hidup di generasi selanjutnya. Bapaknya tidak mau masuk Islam, barangkali anaknya tidak mau masuk Islam, barangkali cucunya. Abu Lahab tidak masuk Islam, tapi kedua putra Abu Lahab masuk Islam, Mu'tab dan Utbah. Dan satunya lagi yang perempuan Darroh ditakdir masuk Islam. Kayak gitu, Nabi tidak pernah putus asa. Sampai dulu Darroh itu pada saat dia sudah masuk Islam ya, surat Tabbat yada Abi Lahab wa Tab ini turun. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Kenapa kok sampai ayatnya seperti itu? Karena Abu Lahab habis menempeleng wajah Kanjeng Nabi. Wa mar'atu hamalatal hatab, istrinya Ummu Jamil membawa kayu bakar yang berduri yang didaru di tempat-tempat jalannya Kanjeng Nabi menuju langgar, menuju musola tempat sholat, biar kakinya berduri. Kan zaman dahulu tidak ada sandal, biar kecocok duri kakinya. Nabi tidak putus asa, pamannya tidak mau, bebeknya tidak mau, barangkali anaknya biasa masuk Islam. Mu'tab dan Utbah masuk Islam. Terus adiknya lagi perempuan yang bernama Darroh, ada yang bacanya Duroh ada. Darroh ini pada saat ditakdir masuk Islam, suatu saat jalan di hadapan sahabat-sahabat. Semua sahabat itu kayak ngeledek pakai ayat Quran. Setiap Darroh lewat di hadapan sahabat yang lain, semuanya pada baca surat Al-Lahab, surat Tabbat yada Abi Lahab wa Tab. Setiap Darroh ini lewat, setiap anak-anaknya Abu Lahab yang ditakdir masuk Islam lewat, mereka semuanya serempak baca surat Al-Lahab. Kayak ngeledek gitu loh. Ini bapak ente, ibu ente disebut di Al-Quran. Pada saat habis memukuli wajah Nabi, akhirnya dibela oleh Sayyidina Hamzah. Apa gara-gara masalah dia mengaku Tuhannya Allah, kamu Abu Lahab menempeleng wajah Muhammad. Akhirnya Abu Lahab sama Abu Jahal diusir sama Sayyidina Hamzah. Pada saat itu Sayyidina Hamzah belum masuk Islam. Akhirnya, wahai ponakanku, kalau memang ajaranmu ini benar, engkau Nabi akhir zaman, ajari pamanmu ini. Kalau saya lihat dari raut mukamu, habis ditempeleng, habis didolimi Abu Jahal sama Abu Lahab, engkau tidak menampakkan wajah kedengkian, kebencian sama sekali. Engkau malah ramah kepada mereka. Engkau bukan orang jahat, nak. Engkau bukan pembohong. Saya yakin ajaranmu ini benar. Ajari pamanmu ini. Akhirnya Sayyidina Hamzah masuk Islam gara-gara tidak tega melihat ponakannya diajar oleh paman satunya yang bernama Abu Lahab sama Abu Jahal. Nabi itu sangat sayang kepada Abu Jahal. Nabi itu sangat sayang kepada Abu Lahab. Karena Abu Lahab itu tetap adiknya bapak, adiknya Sayyid Abdullah, paman. Abu Jahal ini dulu ketika Kanjeng Nabi kecil, bayi, sering gendong Kanjeng Nabi. Ya apa-apa dia pernah berjasa. Nabi tetap sayang kepada mereka, didoakan. Tapi Allah menghendaki lain, mereka ditakdir masuk mati kafir kan. Nabi meskipun dijahati sama Abu Lahab, Nabi itu mendoakan bagus terus sama Abu Lahab. Sampai akhir hayatnya Abu Lahab, Nabi berdoa kepada Allah agar siksa kuburnya Abu Lahab diringankan. Ada hadis riwayat Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Muslim, riwayat Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib ya. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib ini pernah mimpi ketemu Abu Lahab setelah Abu Lahab meninggal. Dalam mimpinya siksa kubur Abu Lahab mukhaffaf, diringankan. Setiap hari Senin dari jemari tangannya, dari jari-jari tangannya keluar air yang dihisap setiap hari Senin. Karena apa? Karena dulu Abu Lahab pernah berbahagia atas kelahiran Nabi. Dari saking bahagianya, Suhaibah bin Al-Yaman, budaknya Abu Lahab yang memberitahu kabar bahagia kelahiran Nabi Muhammad SAW, ini dimerdekakan. Kalau memang apa yang kamu omongkan wahai Suhaibah itu benar,
Saya punya ponakan, kakak saya punya anak. Sebagai lambang apresiasi saya, kebahagiaan saya, kamu saya merdekakan mulai sejak detik ini. Hanya Suhaibah bin Al-Yaman dimerdekakan oleh Abu Lahab gara-gara menghormati kelahiran Nabi. Oleh karena di setiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksa kuburnya. Ini orang yang jelas-jelas kafir masih di alam kuburnya setiap hari Senin diringankan. Apalagi yang orang Islam setiap tahunnya mengadakan acara maulid, setiap Jumatnya maulidannya, sholawatan, tambah ringan siksa kuburnya. Itu sebagai bukti kalau Kanjeng Nabi ini sayang kepada pamannya, tidak pernah benci Nabi. Akhirnya ketika Durro putri Abu Lahab wadul kepada Kanjeng Nabi, matur, wahai Nabi, saya itu setiap lewat di mana saja ketemu sahabat-sahabat pasti saya diledek, tapi ngeledeknya pakai surat Al-Lahab. Setiap saya lewat mereka tuh baca surat Al-Lahab semua. Kayak mereka tidak baca Quran, sengaja ingin ngeledek saya, ngece-ngece saya. Nangis di hadapan Rasulullah Durrah ini. Nangis, ya sudah, jangan nangis, kamu yang sabar. Besok kamu sholat di shop terdepan bagian wanita, di belakang shop laki-laki. Habis sholat nanti kamu saya panggil. Akhirnya Durrah ini sholat di shop terdepan kaum wanita. Kalau dulu kan sholat tidak usah satir, yang laki-laki shop terdepan, yang perempuan shop belakang, belakangnya laki-laki. Kalau dulu gitu di zamannya Kanjeng Nabi. Jadi habis sholat fardu, sholat subuh, Durrah dipanggil di hadapan sahabat laki dan sahabat perempuan. Wahai kaumku, wahai umatku, ketahuilah hadhi mra'ah bintu ami, perempuan ini putri pamanku. Nabi nak bilang bintu Abi Lahab. Suhaib Durrah ini dikatain sama mereka, anti bintu hatabinar, kamu adalah putri kayu bakarnya neraka. Abu Lahab yang dimaksud, dikatain seperti itu. Akhirnya dia jengkel, namanya anak ya, bapaknya sampai disebut di Al-Quran, jadi tersinggung, kayak putus asa masuk Islam. Hanya didem-demi sama Kanjeng Nabi. Wahai sahabat-sahabatku, wanita ini putri pamanku, Durrah ini putri pamanku. Nabi tidak bilang Durrah ini putrinya Abu Lahab, enggak. Nabi bilang Durrah ini putri pamanku. Bahasa paman lebih sangat dekat daripada bahasa putri Abu Lahab. Nabi bilang wanita ini putri pamanku. Fama balu akwamin fi korobati. Apa maksud gerangan kaum-kaum melecehkan kerabatku? Kisik dulurku, ini saudaraku, ini sepupuku ini. Dan Kanjeng Nabi, man adza faqad adani, barang siapa yang menyakiti Durrah sama seperti menyakiti hatiku, kata Kanjeng Nabi. Wa man adzani faqad adzallah, barang siapa yang menyakiti hatiku berarti sama seperti menyakiti Allah. Ini kerabatku. Makanya di Al-Quran ada ayat kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, aku tidak meminta gaji bayaran kepadamu, tapi yang aku minta hanyalah al-mawaddata fil qurba, mencintai kerabat Nabi, mencintai saudara-saudara Nabi, mencintai anak istri Nabi, mencintai keturunan Nabi, mencintai famili Kanjeng Nabi. Jadi tidak boleh pilih kasih, semuanya dicintai. Itu yang diminta di Al-Quran. Akhirnya sahabat mulai sejak kejadian itu, para sahabat tidak ada satupun yang berani membaca surat Al-Lahab, tidak laku Al-Lahab. Oleh karena itu kita semua ketika ngimami sholat atau apa, jangan sering pakai surat Al-Lahab, karena Nabi setiap umatnya mendengar baca surat Al-Lahab, Nabi nangis. Karena apa? Ingat kepada pamannya, paman yang dulunya pernah sayang kepada beliau,
ketika beliau dilantik menjadi nabi di usia 40 tahun, malah dia termasuk orang yang paling jahat kepada Rasulullah. Padahal Nabi tetap sayang ke Abu Lahab. Ya, kita jangan sering baca surat itu kecuali dalam momen khatmil Quran. Baca satu kali, jangan keras-keras. Saya kalau ngatamkan Quran itu ya, ketika nyampe di surat Al-Lahab saya pelan-pelan bacanya. Tidak saya enak-enakan lagunya, tidak saya fase-fasekan, biasa aja. Karena takut Nabi mendengar bacaan saya terus Nabi nangis karena ingat kepada paman yang sangat beliau cintai. Itu jadi umat itu harus mengerti perasaan nabinya. Jadi jangan sering baca surat Al-Lahab. Si imam cari mending ya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas wis. Kuliah Al-Kafirun sama Kulawat, biarin orang ngatain kulu mana. Al-Kafirun nggak tahu apa. Nggak ada ayat yang lain yang dihafal lain. Nggak apa-apa ya sih. Kayak gitu. Pelan orang yang istiqomah baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas itu akan dikasih ilmu yang tidak ia duga-duga. Sering mungkin mis baca surat itu. Tidak apa-apa setiap sholat duha, setiap sholat qobliyah ba'diyah, sholat witir, sholat tahajud, sholat apa saja Al-Kafirun sama Al-Ikhlas ditetek. Sesering mungkin kita baca dua ayat itu, sesering mungkin pula kita akan dapat siraman rohani dari Allah. Biar dapat ilmu wahbi, ilmu laduni, ilmu yang tanpa belajar langsung masuk ke dalam hati kita. Setiap kita menjumpai permasalahan hidup kita, seolah-olah Allah ngasih tahu, Allah yang langsung ngajari hati kita. Oh itu salah, itu benar, yang baik seperti ini. Kayak hati kita ada yang ngasih tahu gitu. Itu namanya ilmu wahbi. Itu rahasia dibalik orang yang ahli baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Maka mengqara Al-Ikhlas itu orang yang membaca surat Al-Ikhlas sama seperti membaca sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Berarti Al-Ikhlas dibaca 3 kali sama seperti hatam Quran. Orang yang membaca surat Al-Kafirun sama seperti membaca rubu'ul Quran, 1/4 Al-Quran. Kalau baca Al-Kafirunnya 4 kali sama seperti hatam 1 kali. Tapi jangan salah paham, ini fadilah, keutamaan. Orang yang baca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 3 kali ya, itu sama seperti menghatamkan Quran 1 kali. Orang yang membaca Al-Kafirun 4 kali sama seperti membaca Al-Quran 1 kali, menghatamkan Quran 1 kali. Orang yang membaca surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha 1 kali, sama seperti membaca nisful Quran, separuh Quran. Dibaca Zalzalah 2 kali sama seperti hatam Quran 1 kali. Maksudnya gimana? Ini hadis sahih. Maksudnya gimana? Maksudnya mendapatkan fadilah khatmil Quran secara ijmalian, secara global, bukan secara tafsilian, bukan secara perinci. Jadi orang yang menghatamkan Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dia mendapatkan pahala khatmil Quran secara global, ijmalian, dan mendapatkan pahala khatmil Quran secara tafsilian, secara perinci. Sedang orang yang baca Al-Zalzalah 2 kali, Al-Kafirun 4 kali, Al-Ikhlas 3 kali, sama seperti mendapatkan pahala khatmil Quran, tapi secara global saja. Paham ya? Yang jelas lebih banyakan yang hataman dari awal itu kan, lebih capean itu. Maka na aksara fi'lan kana aksara fadlan. Sesuatu yang paling banyak kelakuannya, banyak perbuatannya, banyak capeknya, itu yang paling banyak fadilahnya, itu yang paling banyak keutamaannya, itu yang paling banyak pahalanya. Ajruki ala qadri naswabi, pahala yang kau peroleh sesuai kadar bobot kepayahanmu, kecapeanmu. Jadi jangan salah paham. Memang kita dapat fadilah khatmil Quran 1 kali bagi yang membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Kafirun 4 kali, Al-Zalzalah 2 kali. Tapi pahala khatmil Quran yang secara ijmalian, secara global, bukan pahala khatmil Quran secara tafsirian, secara perinci.
Kalau orang yang menghatamkan dari awal sampai akhir, Al-Fatihah sampai An-Nas, itu mendapatkan 2 pahala khatmil Quran, pahala secara global sekaligus pahala secara perinci. Paham ya? Kadang kita disuruh ngatamkan oleh kiai kita, ngatamin Quran 3 kali, baca Al-Ikhlas 9 kali. Bukan itu yang diminta oleh kiainya, jelas asli hatam, bukan fadilahnya. Faslun fi fununin sabta. Utai iki fasal fi fununin ing dalam nerangkan pira-pira fan sabta kang warna-warna, kang perinco-perinco. Qala Daud sinten Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya Ali ya Ali, ibda ngawitono sira man ing wong lakita kang ketemu sira minal muslimina, bayane pira-pira wong Islam, bisalami ngawiti bisalami kelawan uluk salam, ya ketubu moko nyatet moko nulis Allah sinten Allah laka kadwe sira isrina ing 20 hasanatan apane kebagusane, warudda lan jawab sira, warudda lan jawab sira assalama ing salam, wallahu maka utawi Allah ya ketubu iku nulis sapa Allah liman kadwe wong radda kang jawab sapa manhu ing salam, arba'ina nyatet arba'ina ing 40 hasanatan apane kebagusane. Titik. Ilmu yang kedua tentang salam dan menjawab salam. Idza laqita ibda man laqita minal muslimin bisalam. Mulai salami orang-orang Islam yang ketemu dengan kamu. Setiap kamu ketemu dengan orang Islam, mulai dengan assalamualaikum, dahului salam dia. Karena apa? Yaktubullahu laka isrina hasanatan. Barang siapa yang memulai salam akan dicatat 20 kebaikan. Warudda salama, dan jawablah ketika kamu disalami oleh orang, kamu wajib jawab. Allah yaktub liman raddahu arba'ina hasanah. Allah mencatat untuk penjawab salam 40 kebaikan. Memulai salam hukumnya sunat, menjawab salam hukumnya wajib. Tapi secara fadilah keutamaan lebih utama orang yang memulai. Karena apa? Karena orang yang jawab salam sampai kapanpun dia tidak akan dapat pahala jawab salam kalau tidak diawali assalamualaikum. Jadi ada ibadah sunat yang fadilahnya lebih besar daripada ibadah wajib. Contohnya diantaranya memulai salam dengan jawab salam. Contohnya lagi, bayar hutang hukumnya wajib, menunggu sampai orangnya mampu bayar juga wajib. In kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang masih melarat, maka kamu wajib menunggu sampai orangnya mampu bayar. Menunggu sampai orangnya mampu bayar hukumnya wajib. Bayar hutang juga wajib. Tapi ketika kita ibra'ul mu'sir, membebaskan tanggungan orang yang melarat, malah hukumnya sunat. Wa anta saddaku khairul lakum, terusan ayat tadi itu. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah fa anta saddaku khairul lakum. Tapi jika hutangmu kau sedekahkan, maka itu lebih baik daripada kau menunggu sampai dia mampu bayar. Ya sudah mas, nggak usah bayar, saya ikhlas saja. Itu namanya wa anta saddaku khairul lakum. Hutangnya disedekahkan. Sudah, nggak usah bayar, saya bebaskan tanggungan kamu. Ini meskipun hukumnya sunat, membebaskan tanggungan ini hukumnya sunat, membayar hutang hukumnya wajib, menunggu sampai sanggup bayar juga wajib. Tapi ibadah sunat yang berupa ibra'ul mu'sir ini mengungguli ibadah wajib. Karena apa? Orang yang bayar hutang
sampai kapanpun tidak akan pernah bebas dari hutangnya kalau tidak dibebaskan oleh orang yang menghutangi. Jadi pahala yang diperoleh oleh orang yang menghutangi lebih besar daripada pahala yang terhutang. Ada lagi contohnya. Contohnya ibadah sunat yang mengungguli ibadah wajib. Sholat maktubah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib, fardu ain ya. Kalau sholat jamaahnya fardu kifayah, ada yang berpendapat fardu ain juga. Jadi sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ini kan wajib. Wudu yang dilakukan ketika datang waktunya sholat 5 ini hukumnya wajib wudu. Karena tanpa wudu sholat itu sampai kapanpun tidak akan sah. Ketika mendengar adzan isya, terus kita mau sholat isya, hukum wudunya wajib. Nawaitul wudu alirofil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Karena wudu ikut sholat jadinya wajib. Wudu ikut Quran, mau baca Al-Quran, mau memegang mushaf Al-Quran. Kalau baca Quran meskipun tidak punya wudu, asalkan tidak junub, tidak atas besar, tidak apa-apa lah, asalkan tidak memegang mushafnya. Tapi kalau memegang mushaf wajib wudu. Ketika wudu ikut kepada memegang mushaf, maka hukum wudunya wajib. Tapi kalau sekarang ada orang yang melakukan wudu kayak sekarang ini ya, belum datang waktu subuh, kita sudah wudu dulu, belum azan subuh, belum datang waktu kewajiban sholat subuh, kita sudah melakukan wudu untuk sholat subuh, maka hukum wudunya sunat bukan wajib, karena kewajibannya belum datang. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari sunatan lillahi ta'ala. Jadi wudu yang dilakukan sebelum datangnya waktu sholat fardu, hukum wudunya sunat. Wudu yang dilakukan ketika waktunya sholat itu sudah tiba, hukum wudunya wajib karena ikut sholatnya. Ketika kita menjalankan wudu yang sunat, maksudnya wudu yang dilakukan sebelum datang waktunya sholat, wudu untuk sholat subuh tapi belum masuk waktu subuh. Kayak sekarang kan belum subuh, kita wudu untuk sholat subuh. Nah kita batalin sampai mendengar adzan subuh, baru sholat subuh. Sholat subuhnya wajib, wudunya sunat. Tapi pahalanya wudu yang sunat ini mengalahkan pahala sholat fardunya. Karena apa? Sholat fardu tidak akan pernah sah kalau tidak ada wudu. Banyak model ibadah sunat yang mengungguli ibadah wajib itu banyak. Contohnya cuma saya bisa mencontohkan 3 hal itu. Contoh ini saya kutip di Syarah Tafsir Jalalain karya Syekh Sulaiman Al-Jamal. Nama kitabnya Futuhah Al-Futuhatul Ilahiyah. Pasnya di tafsiran ayat wa in kana du usratin wa nadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum. Dulu dari saking pentingnya ucapan assalamualaikum, sampai para wali songo itu ngajari salam sesuai adat istiadat budaya setempat. Karena lidahnya orang Indonesia, khususnya masyarakat Pulau Jawa ini, aku masih belum bisa ngucapin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masih kaku, masih belum bisa ngucapin assalamualaikum. Sangat awam dengan bahasa Arab. Tapi sebelum diajari salam, memang mereka punya budaya penghormatan versi mereka sendiri, dengan bahasa ucapannya sendiri. Akhirnya diberi kebebasan mereka. Kayak orang Jawa, ucapan salam Jawanya nyun sewu, kalau lewat di hadapan orang nyun sewu, jawabannya nanti nggih monggo, amit nggih monggo. Orang Madura gelenon kinyatoren, jawabannya kan gitu. Kalau orang kayak orang Sunda sampurasul, rampes, punten, mangga, kan ada kayak gitu.
Itu salam-salam bahasa adat istiadat. Aslinya ucapan salam itu, tapi versi bahasanya sendiri-sendiri. Karena orang dulu kan tidak bisa diajari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya diajari salam sesuai bahasanya sendiri-sendiri. Yang penting ngikuti ayat Quran. Memang perintahnya Allah, idza huyyu bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, al-ayat. Ketika kau dihormati oleh orang lain dengan sebuah penghormatan, maka balaslah penghormatan orang itu dengan balasan yang setimpal, atau balaslah dengan balasan yang lebih bagus dari apa yang mereka berikan kepada kita. Ketika kita dihormati orang, assalamualaikum, kita balas waalaikumsalam, atau kita balas dengan balasan yang lebih baik lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ditambahi. Wa idza khuyyu bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Balaslah dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan, atau balaslah dengan balasan yang sama. Assalamualaikum, balas dengan balasan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau dengan balasan waalaikumsalam, gitu aja cukup. Jadi jawab salam itu wajib. Kita sering dapat SMS, dapat inbox, dapat WA atau di Messenger, itu jangan sampai menyepelekan ucapan assalamualaikum yang ada di grup-grup WA itu. Assalamualaikum, jawab dulu salamnya baru komentar. Ketika ada teman kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lafaz salamnya jelas, maka kita wajib dengan jawab sama atau melebihi dari jawaban dia. Wajib jawabannya pakai tulis. Salam bil kitabah, salam dengan pakai bahasa tulisan, maka jawabnya secara mulut dan secara tulisan. Keterangan ini saya baca di kitab Al-Qarun Nawawi karya Syekh Syarfuddin An-Nawawi dan kitab Al-Asbah wan Nadhair. Jadi ketika kita disalami dengan salam kitabah, salam secara tulisan, maka kita wajib jawabnya pakai tulisan plus dengan melafadzkan waalaikumsalam sambil nulis sambil ngetik. Ada yang mencukupkan jawab pakai tulisan saja ada. Yang penting dijawab, jangan sampai diremehkan. Karena memulai salam itu sunnah, tapi jawabnya wajib. Kalau satu grup tidak ada yang jawab, semua yang ada di grup itu dosa yang tahu. Jadi bagi yang tahu jawab. Umumkan di grup-grup WA, anak-anak tanya atau komen, ngucapin salam dulu. Salamnya jelas sesuai syariat siqat syar'i. Assalamualaikum, meskipun warahmatullahi wabarakatuhnya disingkat WR gitu. Yang penting ada assalamualaikum, berarti salamnya secara syariat. Kita wajib jawab dengan bahasa yang jelas. Kalau gini, mereka ngucapin salamnya disingkat, askum misalnya. Apa artinya askum? Maka kalau bahasanya tidak sesuai siqat syariat, siqat syar'i, askum ketikanya askum atau ASS WR WB misalnya. ASS WR WB, maka jawabnya nanti tidak wajib. Jawabannya tidak wajib, jawab salamnya tidak wajib, karena teman kita salamnya tidak pakai salam syar'i, disingkat askum atau disingkat ASS WR WB. Jadi jelas ya, ketika kita disalami secara tulis, kita tetap wajib jawab secara tulis. Dan ada pula yang berpendapat tidak cukup hanya menjawab secara kitabah tulisan, tapi tetap wajib bilafzi melakukannya. Keterangannya ada di kitab Asbah wan Nadhair dan kitab Adhkar karya Imam Nawawi. Nah, itu. Sebenarnya orang yang bisu akad nikah, jawab akadnya pakai tulisan, pakai suara kabil itu ya apa mereka? Dia pakai tulisan, jangan diambil pusing. Orang bisu kalau akad nikah ya pakai tulisan, jawab kabil itu ya pakai tulisan, karena dia tidak jelas kan, jawab kabil itu tidak bisa. Kayak gitu umumnya. Syariat itu gampang, kecuali akad nikah melalui telepon tidak bisa. Yang akad jarak jauh melalui telepon tidak bisa.
harus fakta dan realita ada di depannya. Ada keterangan masalah akad nikah secara telepon itu di kitab Al-Fawaidul Muhtarah karya Habib Zain bin Smith. Ini cukup ya, kemudian jadi ilmu manfaat barokah tentang assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.